Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد أخواتي في الله أوصي نفسي وإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakunna. Di kesempatan pagi ini di tempat yang juga insyaallah diberkahi ini, kembali kita melanjutkan kajian kita setelah kita sama-sama berlibur. Kembali kita tafaqquh, mengkaji kitab fikih kontemporer kesehatan wanita muslimah. Kita memulai kajian kita dari halaman 87. Disebutkan sebelum kita membahas beberapa langkah yang memudahkan seorang wanita muslimah dalam proses melahirkan. Di sini sebelumnya ada satu judul kecil, yaitu tentang air ketuban. Air ketuban atau cairan amnion ini sama dengan air seni atau air kencing. Secara umum ya dihukumi najis. Akan tetapi perlu diingat, wanita yang hamil ya, yang akan melahirkan di sini tetap dalam kondisi ini menunaikan sholat dan puasa semampunya. Tentu berkaitan dengan puasa ini nanti ya ada tafsil, ada perincian fikihnya. Yang dimaksudkan di sini bahwasanya apabila terjadi keluarnya air ketuban, maka ada hukum yang perlu diketahui. Ya, yang pertama bahwasanya air ketuban ini dihukumi najis, dan yang kedua ini tidaklah menghalangi seorang wanita untuk tetap menunaikan sholat ya, terutama sholat fardu. Begitu pula ini bukanlah ya penghalang untuk melakukan puasa bagi wanita hamil besar yang masih mampu berpuasa. Pada paragraf pertama halaman 87 disebutkan secara medis air ketuban adalah air atau cairan yang berada dalam kantong pelindung bayi dalam rahim seorang wanita. Ibaratnya ya, ini adalah balon yang berisi air yang di dalamnya ada atau terdapat janin.
ya kadang-kadang lebih sederhana disebut dengan air pelindung janin. Jadi di antara manfaat daripada air ketuban tersebut. Kemudian informasi dalam bahasan ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama, terutama oleh wanita hamil atau wanita yang akan menjadi ibu, para calon ibu ataupun para wanita secara umum, para ibu-ibu, untuk kemudian dia sampaikan faedah dan keilmuan ini kepada anak-anak gadisnya atau anak-anak perempuannya yang akan menjadi calon ibu juga. Mengingat janin yang berada di dalam rahim juga ini meminum air ketuban dan juga mengeluarkan urin di tempat yang sama. Jadi kita perhatikan ya, dari air ketuban itu ya ada yang dia minum ketika dia kencing atau mengeluarkan urin, dia keluarkan juga di tempat yang sama. Nah, ini bagi kita yang sudah menjadi manusia dewasa, barangkali hal ini tidak akan pernah terjadi dan terkesan ini cukup menjijikkan. Akan tetapi ya inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan di dalam proses khilqah manusia, proses penciptaan manusia atau proses melahirkan. Ya, percampuran ini merupakan satu mekanisme yang alami ya dalam tubuh manusia. Tentu ada gunanya, tidak ada yang sia-sia ya. Gunanya ini menjaga kestabilan kadar air pada ketuban tersebut. Kemudian muncul satu pertanyaan masih pada halaman yang sama, apakah air ketuban itu najis? Ini telah disebutkan jawabannya pada awal atau muqaddimah kajian kita. Di sini terdapat dua pendapat, ada dua qaul. Yang pertama, ada yang mengatakan air ketuban itu tidaklah najis. Ini al-qaulul awal, pendapat yang pertama. Kemudian ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan air ketuban itu najis. Ya. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Ini yang disebut dengan khilaf tadad. Ada perbedaan pendapat yang kontradiksi. Ya, pasti salah satunya yang benar, karena tidak mungkin kita berpegang pada keduanya. Yang satu mengatakan tidak najis ya, yang berikutnya yang kedua mengatakan najis. Sebenarnya najis atau tidak? Nah, ini kita harus memilih salah satu dari dua pendapat tersebut. Ketika di dalam bab fikih terdapat yang namanya khilaf tadad, ini bahasa Arab, perselisihan yang kontradiksi. Konsekuensinya, kalau satu pendapat kita ambil, pendapat yang lainnya ini ya pasti kita buang. Ini namanya khilaf tadad. Ya, ta, dad, huruf dad, kemudian mat alif, kemudian dal. Tadad dari kata did, berlawanan. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan air ketuban itu najis. Kemudian di sini terdapat perincian daripada dua pendapat tadi. Pada halaman berikutnya, halaman 88, disebutkan dalil bagi mereka yang mengatakan tidak najis, yaitu kembali pada hukum asal. Segala sesuatu itu adalah at-taharah wal ibahah. Hukum asalnya itu suci. Nah, tanah suci, tembok hukum asalnya suci, disentuh tidak membatalkan wudu, ya tidak najis. Kemudian ya kursi-kursi juga
hukum asalnya suci. Lantai kita hukum asalnya suci. Tempat tidur kita hukum asalnya suci. Maka ini dikembalikan kepada hukum asal. Ini dalil bagi mereka yang mengatakan air ketuban itu tidak najis. Dia kembalikan kepada hukum asal. Ya, sebagaimana dalam sebuah kaidah disebutkan al-aslu, hukum asal, fil asya, segala sesuatu, at-taharah, suci. Sampai ada sharif, dalil yang memalingkan hukum asal kepada hukum tertentu, tidak suci lagi, misalkan karena ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih yang mengatakan ya benda tersebut atau barang tersebut keluar dari hukum asal. Taib. Kemudian adapun pendapat yang menyatakan bahwa air ketuban itu najis, dalilnya karena air itu sama dengan air kencing. Taib. Ini dikiaskan, toh juga ya atau pada air ketuban tersebut ini terdapat atau ada campuran urinnya janin. Nah, ibarat kita punya satu ember kecil air, katakanlah ya ini air biasa, maka hukum asalnya at-taharah, suci. Tapi kemudian anak kita yang masih kecil, yang umurnya 3 tahun misalkan, belum memahami secara 100% di mana dia harus kencing, di mana dia tidak boleh kencing. Pada akhirnya dia kencing dalam atau mengenai air yang ada pada ember yang kita tampung tadi. Maka air yang tadinya ini adalah suci karena tercampur dengan air kencing, maka di sini sama dengan air kencing. Artinya dia keluar dari hukum asal yang tadinya thaharah ini menjadi najis. Nah, pada air ketuban tersebut terdapat kencingnya janin, sehingga terjadinya percampuran yang terus-menerus. Ini air ketuban disamakan dengan air kencing. Kemudian disebutkan pada pendapat kedua ini terdapat rincian. Ad-Dirdir rahimahullah ta'ala menyebutkan wajib berwudu disebabkan keluarnya ketuban. Ini konsekuensi hukum ya. Ini yang pertama, yaitu cairan bening yang keluar dari ibu hamil menjelang kelahiran, karena kedudukan cairan ini seperti air kencing. Ini yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan konsekuensi hukumnya. Menurut Ibnu Rushd, ya, salah seorang ulama yang terkenal pada bab perbandingan mazhab, rahimahullahu taala, berpendapat yang paling jelas adalah tidak wajib berwudu. Ibu hamil tua kemudian keluar air ketuban, menurut Imam Ibnu Rushd rahimahullahu taala dia tidak wajib berwudu. Sedangkan menurut pendapat pertama dia wajib berwudu. Baik, karena terkena air kencing, sama saja dengan air kencing, yaitu tidak wajib berwudu. Ini pendapat yang kedua, karena air itu tidak seperti air yang biasa keluar dari kemaluan. Ya, memang sama dengan air kencing, tapi prosesnya tidaklah sama. Ya, dia tidak kencing, ya, hanya airnya yang sama, maka tidak wajib berwudu, kata Al-Imam Ibnu Rushd menurut pendapat yang kedua. Namun terdapat keterangan di sini pada paragraf ketiga halaman 88. Pendapat ini perlu ditinjau kembali. Dengan demikian yang sahih adalah pendapat yang pertama tadi. Jadi kesimpulannya air ketuban itu najis dan wanita tadi diwajibkan berwudu.
ketika dia ingin menunaikan sholat atau hal-hal yang ya di situ membutuhkan dia wajib berwudu. Kemudian dikutip dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini satu kitab yang ya kemudian banyak dijadikan rujukan, referensi. Kitab ini membahas bab-bab fikih yang diantaranya di situ terdapat khilaf dengan bahasan yang cukup rinci. Ya, kalau dulu orang lebih senang membaca Asy-Syarhul Mumti', ya, mungkin sampai sekarang ya punya Asy-Syaikh Al-Masyhur ya. Kemudian ada juga Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini yang banyak dijadikan rujukan oleh para ustadz, para penuntut ilmu, karena kitab ini bisa diakses baik secara manual ataupun online. Ya, ini kitab yang sangat bagus. Disebutkan para ulama ahli fikih mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan juga Hambali sepakat dengan pendapat mazhab Maliki. Apa pendapatnya? Bahwa segala yang keluar dari kemaluan wanita sebelum melahirkan termasuk perkara yang membatalkan wudu. Ya, sekali lagi ya disebutkan bahwa segala yang keluar dari kemaluan wanita sebelum ia melahirkan termasuk perkara yang membatalkan wudu. Para ulama ahli fikih mazhab Maliki sepakat bahwa air ketuban hukumnya najis. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Tanbih ya, kemudian terdapat satu peringatan sehingga anggapan kita tidak keliru, tidak salah. Di awal paragraf halaman 89 disebutkan keluarnya air ketuban ya perlu diingat bukan bertanda nifas. Ini jangan sampai ya kita beranggapan setiap air ketuban keluar, setiap ketubannya pecah pasti sudah masuk nifas. Karena kita telah menyebutkan ya ciri-ciri nifas pada pembahasan sebelumnya, ciri-ciri awal nifas. Taib. Sebelumnya dijelaskan bahwa air ketuban termasuk najis. Ini kesimpulannya. Akan tetapi air ketuban tidaklah membatalkan puasa bagi wanita hamil manakala dia sanggup berpuasa. Jadi sebentar lagi bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan fi sihatin wal afiyah wa amnin wa aman wa iman. Ya Allah, sampaikan kami semua pada bulan Ramadan dalam kondisi sehat fisik ya, kemudian punya semangat dan keimanan yang kuat. Allahumma amin. Taib. Kemudian maka ketika keluar air ketuban, dia tetap wajib sholat dan puasa semampunya. Nah, ini sholat tidak libur. Adapun puasa nanti kembali pada perincian hukumnya. Dia masih mampu berpuasa dan dia menganggap berpuasa adalah pilihan yang tepat, karena toh ya kalaupun dia nanti mengqadha sama beratnya, mungkin bagi dia akan lebih repot. Dia berusaha untuk berpuasa dan ini tidak mengganggu kesehatan dia, tidak mengganggu kesehatan janin, maka di sini ya tidaklah air ketuban yang keluar itu menjadi penghalang bagi dia untuk berpuasa. Kemudian karena air ketuban bukan pertanda nifas, apalagi haid. Nah, haid lebih mustahil lagi ya. Kenapa? Karena kita sudah membahas wanita yang hamil apakah haid atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena haid itu keluar akibat adanya telur-telur yang tidak dibuahi. Dia menunggu untuk dibuahi, ternyata tidak ya terbuahkan oleh sperma biiznillah,
dia pun gugur, terjadi peluruhan, dia keluar seperti darah, karena memang asal muasal penciptaan manusia itu proses awalnya dia menjadi salah satunya bentuk darah. Dia gugur, maka dia seperti darah, disebut darah haid, tapi tidak sama dengan darah kita yang mengalir dalam tubuh. Karakter baunya, warnanya ini berbeda. Jadi air ketuban jauh sekali ya dengan darah haid. Kemudian simaklah fatwa terkait persoalan ini yang dikemukakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Apa itu Al-Lajnah Ad-Daimah para ummahat? Sering kita dengar ya dalam kitab-kitab fikih yang terkini. Ya, Al-Lajnah Ad-Daimah ini komite ya atau badan fatwa di Arab Saudi, ini di bawah pemerintah. Di situ terkumpul para ulama besar memberikan fatwa untuk masyarakat Saudi dan kaum muslimin dunia secara umum. Dan ya, fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah ini seringkali menjadi rujukan utama dibandingkan ya badan-badan fatwa yang ada di negeri-negeri lain kaum muslimin. Kenapa? Karena komposisinya ya itu diisi oleh ulama-ulama yang masyhur, terkenal keilmuannya, ulama-ulama besar dan seterusnya. Ya, mungkin di negeri kita ada ya lembaga fatwa, dewan fatwa dan seterusnya. Kita kenal ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian ya pada sebagian agendanya mengeluarkan fatwa untuk memberikan arahan kepada kaum muslimin supaya tidak bingung terhadap satu hukum. Mungkin ada juga ya yang sifatnya lebih ini lagi ya lebih independen. Mungkin ada dewan fatwa. Setiap ormas Islam barangkali kalau sudah merasa perlu mempunyai, dia akan bikin dewan fatwa atau kumpulan fatwa dan seterusnya. Nah, ini ada Al-Lajnah Ad-Daimah, majelis atau tempat rujukan para ulama Arab Saudi. Pertanyaan pada halaman 89, seorang wanita hamil 9 bulan dan bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan. Pada awal bulan Ramadan, wanita tersebut mengeluarkan cairan. Ya, pas di bulan ke-9, pas juga bulan Ramadan, keluar cairan, dan cairan itu bukan berupa darah. Nih, kita sudah sebutkan, kalau yang keluar darah, kira-kira itu darah apa? Apakah mungkin darah haid? Tidak. Apakah darah nifas? Bisa iya, bisa tidak. Dilihatlah ya sikonnya seperti yang kita bahas. Apabila disertai dengan rasa sakit yang sangat, memungkinkan itu adalah darah nifas dan masuk awal nifas. Kalau tidak maka bukan. Nah, ini keluar darah ya, keluar cairan tapi bukan darah. Dalam kondisi wanita tersebut sedang berpuasa pada saat bersamaan cairan itu keluar. Peristiwa ini dialami 10 tahun yang lalu, ini kata penanya. Nah, yang ingin ditanyakan, ingin diketahui hukumnya, apakah wanita hamil tersebut dia wajib mengqadha atau mengganti, alias puasa dia pada saat itu batal, atau tetap dia jalani meskipun cairan itu keluar, tetap dianggap sah. Nah, mana yang benar? Jawabannya, jika kenyataan yang ada sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penanya, maka puasa wanita tersebut dinilai sah. Ini sah puasanya. Maka dengan demikian dia tidak perlu mengqadhanya pada hari yang lain. Ya, artinya wanita hamil besar boleh tetap berpuasa meskipun air ketuban itu keluar dari kemaluannya. Ini fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Nah, hal-hal semacam ini mungkin bagi masyarakat
para muslimah yang rajin menuntut ilmu, yang gemar belajar fikih, entah dia mengikuti pengajian secara online atau offline ya, atau banyak membaca buku-buku fikih secara mandiri ya, pada buku-buku yang sifatnya memang dibuat menjadi konsumsi publik seperti buku ini. Ya, buku yang kita kaji hari ini adalah buku yang dibikin untuk menjadi konsumsi umum. Insya Allah kalau dibaca sendiri ya tidak akan sampai sesat paham. Dirinci untuk ya memunculkan satu kesimpulan yang wadih jelas. Ada kitab-kitab fikih ya lebih condong ini diperuntukkan pada tullabul ilm, para penuntut ilmu yang masih ingin mengetahui duduk perkara masalah, ingin mengetahui perbedaan pendapat secara rinci. Namun kitab ini tidak sepenuhnya ya memberikan pandangan rojih kepada kita, dikembalikan kepada pembaca. Jadi tidak tepat bagi masyarakat awam. Adapun kitab ini bisa dibaca ya secara individu, personal ataupun mandiri. Insya Allah ini sangat jelas dan aman, tidak akan menyebabkan sesat paham. Ya, ini seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pada halaman 90 bagi yang bawa kitab, di situ terdapat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ada dua. Yang pertama, air ketuban adalah najis. Jika terkena bagian tubuh maka harus segera dibersihkan, dan pakaian yang terkena harus diganti atau ditanggalkan kemudian dicuci. Yang kedua, keluarnya air ketuban bukan pertanda nifas bagi wanita yang hamil, sehingga dia tetap diwajibkan sholat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini tadi kita sebutkan mungkin lebih mudah kita fahami karena kita pernah dengar, pernah baca, pernah ikut pengajiannya. Tapi hukum-hukum detail seperti ini bagi masyarakat kampung yang sebagiannya jauh dari akses majelis ilmu, mereka juga ya tidak mengkoleksi, tidak membaca kitab-kitab seperti ini ya kadang-kadang rancu. Ada yang menganggap kalau air ketuban sudah keluar, ketuban pecah, ini tandanya bendera putih tegak, dia menyerah, tidak lagi sholat, tidak puasa, dia memahami ini sudah masuk persiapan melahirkan. Nah, pemahaman seperti ini banyak terjadi pada sebagian wanita muslimah. Maka tentu kewajiban kita ilmu-ilmu seperti ini, jikalau kita mampu dan memiliki akses untuk menyebarkan kepada saudari-saudari kita, maka ini bagian daripada jihad dakwah. Ya, bagian daripada jihad dakwah. Jangan kita beranggapan wah ini sesuatu yang sudah masyhur, ya banyak yang faham. Ternyata yang belum paham ini jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah faham. Barakallahu fikunna. Kemudian kita masuk pada tema yang mungkin ini lebih inti pada pertemuan kita kali ini, yaitu tips langkah-langkah agar mudah melahirkan biiznillahi ta'ala. Disebutkan pada halaman 91, melahirkan bukan hal mudah. Ini jadinya kok beda sama judulnya Pak Ustadz. Nah, ini belum selesai ya. Melahirkan bukan hal mudah, maksudnya ya istilah orang Indonesia tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ya, tidak semudah kita bercerita, tidak semudah kita mendengarkan kisah-kisah orang yang melahirkan. Tentu ini jauh lebih sulit, lebih menegangkan. Oleh sebab itu di sebagian negara maju bahkan banyak para wanita ini yang tidak mau melahirkan. Ini sudah bukan rahasia umum. Mereka masyarakat yang pintar,
Mereka adalah masyarakat yang pingin generasi terus berlanjut, tapi namanya takut, akhirnya biarlah saya nggak melahirkan, biar wanita-wanita yang lain saja. Nah begitu ya, sudahlah tidak mau menikah. Banyak di antara mereka yang tidak menikah, tapi naudzubillahi min dzalik, katanya tetap kawin ya. Ini repot sekali ya. Kemudian sebagian dari mereka mau menikah tapi tidak mau punya anak. Ini namanya repot yang bertumpuk-tumpuk. Tapi kita lihat kaum muslimin, Masya Allah, justru sebagian mereka ya baru nikah masih bulan madu, sudah bahasan dia suami istri, sanggup nggak punya anak satu lusin. Ini jadi candaan yang terus menerus berulang. Ya karena punya anak ini semangat, kita punya motivasinya dalam banyak dalil ya, baik syariat kita secara umum, hadis Nabi SAW secara khusus. Maka orang Islam ini mungkin satu misi yang mustahil untuk memberangus umat Islam. Coba kita lihat di berbagai negara yang di situ musuh-musuh Islam ingin menghancurkan generasi Islam, rupanya tidak bisa. Kenapa? Orang Islam ini Masya Allah rajin produksi keturunan. Apalagi kita yang dianugerahkan satu hikmah dari dahsyat dan ngerinya COVID, ternyata banyak anak-anak yang lahir di masa COVID. Saya kerap ketemu dengan banyak orang, berkali-kali, termasuk kemarin kami safar ke Pontang, bertemu dengan kawan-kawan baru, kita bercerita, ya termasuk yang ditanyakan secara umum, punya putra putri berapa? Ini Pak Ustadz yang terakhir ini lahir pas COVID. Nah, maksudnya tidak direncanakan promil ya, karena di rumah terus ya, suami dan istri tidak kemana-mana, dikurung, akhirnya Allah kasih hadiah anak. Nah artinya apa? Pas COVID itu banyak ya manusia meninggal, tapi menurut saya pribadi lebih banyak yang lahir, ibu-ibu ya, banyak yang wafat, dahsyat dan mengerikan. Tapi dari informasi yang kita dengar, ini yang lahir ini masih lebih banyak dibandingkan yang wafat. Maka ini satu nikmat yang besar ya, terutama di Indonesia. Insya Allah kita tidak kekurangan generasi penerus. Tapi disebutkan diperlukan pengetahuan dan berbagai pengalaman agar proses persalinan menjadi mudah. Di sini kita boleh membaca sebagai bentuk ikhtiar langkah-langkah yang sifatnya secara umum teoritis, teori, agar bisa mudah melahirkan. Boleh juga dengan mengambil inspirasi dari pengalaman orang-orang yang proses melahirkannya itu mudah. Saya Masya Allah beberapa tahun lalu kami mendatangkan dai baru, salah seorang ustadz, dan dibersamai oleh keluarganya dari satu tempat merintis pindah ke Balikpapan ya, karena kita tahu Balikpapan ini kebanyakan asatizah kita ini dari luar, dan kemudian dengan lapang dada mau ke Balikpapan membersamai kita untuk menuntut ilmu. Ini tentu satu kiprah bagi mereka semua. Semoga ya mereka semua ini Allah catatkan baginya amal jariah sepanjang dakwah sunnah ini terus berlangsung. Allahumma amin. Dan Masya Allah di zaman ini, apalagi di 3-5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita akan melihat banyak sekali ustadz bahkan ustazah memang asli putra putri daerah Balikpapan. Tapi dulu-dulu ya Syekh Hidayat ya banyak dari luar ya. Nah, bisa dihitung yang asli Balikpapan. Itu Masya Allah datang ke sini dan dia membawa anak-anak dan istrinya dalam kondisi hamil besar istrinya.
Kita tahu ya, kita di tempat yang baru, butuh penyesuaian ini itu dan seterusnya. Qadarullah di penghujung malam, anggap di 2/3 memasuki 1/3 terakhir, ini kontraksi keras. Ya, anak-anak kecil-kecil tidur pulas dan dia belum kenal kanan kiri. Harus segera membawa istrinya untuk persiapan bersalin. Masya Allah, di gang yang berdekatan ada bidan di sana. Akhirnya anak-anak ditinggal tertidur, menemani istri jalan kaki ke tempat bidan itu, dan Masya Allah ketika sudah disambut, dipersiapkan untuk melahirkan, ya hitungan beberapa waktu saja alhamdulillah lahir lancar normal. Nah, ini apakah itu terjadi secara alami, tidak diketahui resep dan tipsnya, atau apakah ada tips yang bisa di-share, dibagikan, sehingga ini juga bagian daripada ikhtiar pembelajaran. Nah, di dalam kitab ini akan disebutkan dua-duanya, dari sisi teoritis dan juga pengalaman. Kemudian pada kesempatan kali ini, kata penulis, ya hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dia mengatakan, saya dan istri ingin berbagi pengalaman perihal persalinan yang sangat mudah. Kata beliau, alhamdulillah segala puji bagi Allah, istri beliau 3 kali melahirkan dalam waktu yang sangat singkat, kisaran 3-5 menit saja ngedennya. Ini gak kerasa ya 5 menit ya. Yang penting kita ikhtiar, ibu. Kalau pengalaman ikhtiarnya sama, hasilnya gak sama, ya berarti Allah pengen pahala kita lebih banyak. Ya, ketika masyaqqah untuk mewujudkan suatu kebaikan makin berat, makin besar juga pahalanya. Jadi kita gak perlu iri, kok ya Allah jadi hasilnya beda, padahal jalan ikhtiarnya sama, di bidan yang sama. Nah, ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala-galanya. Disebutkan dengan hanya 3 kali mengejan, insya Allah seingat saya, berarti beliau ini menemani istrinya dalam proses melahirkan. Tidak semua wanita ya saat melahirkan kemudian sinkron waktu dengan suaminya. Ya, kalau suami misalkan kerja di luar kota dalam kondisi katakanlah tidak berpeluang untuk pulang, dan istri melahirkan ditemani bidan dan saudarinya yang lain, bisa jadi seperti itu. Atau ada juga suami yang takut menemani istrinya melahirkan. Sudahlah, dia minta tolong sama ibu mertua, temani saja segala kebutuhan. Begitu pula bagi yang nunggu siap ditanggung, asal tidak ikut ya menemani melahirkan. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Kemudian dilahirkan ke muka bumi. Ini merupakan proses persalinan paling cepat dibandingkan pengalaman pribadi selama membantu persalinan orang lain. Kemudian ya semasa masih sekolah, tatkala menjadi asisten dokter dan seterusnya, beliau sebutkan seperti itu. Nah, persalinan ada kalanya membutuhkan waktu yang agak lama. Kadang-kadang perlu divakum. Biasanya ibu-ibu kalau divakum itu entah kita lihat langsung atau tidak, nanti setelah lahir itu ada kadang-kadang bekas di kepalanya. Ini bekas apa kepalanya? Ya, kadang-kadang bidannya nggak cerita gitu, supaya nggak ngeri mungkin ya. Habis divakum, ya dia divakum semacam untuk disedot dan ditarik. Divakum kepalanya kemudian ditarik supaya ada bantuan tenaga untuk melahirkan. Kemudian atau dikasih drip, ya, semacam tetesan. Ini yang kemudian setelahnya diusahakan normal sempurna tidak bisa, divakum masih sulit, ya dikasih obat pemicu. Ya, ini disebutkan obat pemicu ini cukup menyakitkan.
yang tahu ini persis ya, yang pernah mengalami dan menjalani. Kalau tetap tidak bisa, ini menggunakan operasi sesar. Ini Masya Allah urutannya. Kita setuju kalau urutan seperti ini. Jadi sesar ini pas daruratnya, tidak sesarnya yang diutamakan. Kemudian dari situ beliau berharap ya sharing ini menjadi satu hal yang disebut dengan at-tahadduts. Tahadduts ini artinya bercerita bin ni'mah, menceritakan satu nikmat untuk sama-sama disyukuri dan mungkin ada ibrah atau hikmah yang bisa diambil. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam Quran surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap nikmat Rabbmu hendaknya engkau nyatakan, ceritakan untuk bersyukur. Kemudian disebutkan dalam Ibnu Katsir mengutip perkataan Al-Hasan bin Ali dalam tafsirnya, beliau menyebutkan ma amilta min khairin fahaddits ikhwanak, kebaikan apa saja yang kalian perbuat, yang kalian dapatkan, ceritakanlah pada saudara-saudara kalian. Ini ya sharing, berbagi pengalaman dan tips. Nah di sini kita langsung masuk pada tipsnya. Pada halaman 93 disebutkan ya sebab-sebab kemudahan yang beliau tempuh. Yang pertama adalah berdoa dan berzikir setiap pagi petang. Ya di sini tentu zikir pagi petang menjadi zikir yang masyhur. Insyaallah para umat sudah hafal ya. Insyaallah Ustaz. Andaikan kita tidak atau belum menghafal seluruhnya, menghafal atau membaca sebagiannya ini sudah sangat bagus. Hanya menghafal 5 saja atau mungkin ya beberapa 7 atau bahkan baru 3 di antara doa dan zikir tersebut tetap kita baca. Jangan nunggu hafal semuanya dulu, tetap yang bisa dibaca. Nanti ada yang mudah-mudah tanpa perlu menghafalkan secara khusus, ternyata kita sudah menghafalnya. Contoh ya 3 kul ya, Qul huwallahu ahad sampai akhir surat, Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir surat, Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir surat. Ini pasti kita menghafalnya. Ada juga ayat kursi misalkan. Dan kemudian berikutnya yang paling mudah misalkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita coba lihat ya buku saku zikir pagi petang, tujuannya apa? Saya beli pengen cek ya doa dan zikir mana saja yang sudah terlanjur saya hafal, dicontreng ya. Boleh enggak membuat urutan baru? Ya urutannya sesuai yang sudah dihafal, boleh, sah-sah saja. Jadi urutan zikir pagi dan petang yang ada pada buku-buku saku itu tidak mutlak, tidak wajib 100% seperti itu urutannya. Boleh dari yang paling mudah, yang belum kita hafal, yang menyusul, yang dalam proses kita menghafalnya, boleh sambil dibaca. Yang penting ada kemauan, ada tekad yang kuat, insya Allah kita termasuk orang-orang yang istiqomah dengan zikir pagi dan petang. Sebaliknya, kalau memang tidak niatan, walaupun sudah hafal, misalkan dia dulu pernah mondok tapi malas membaca, tetaplah tidak akan terbaca. Nah, ini kembali kepada ya kita masing-masing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang punya komitmen kuat untuk menjadi muslim muslimah yang bermujahadah, yang akan terus berkembang di sisi Allah, dia berbenah makin jadi baik, pasti Allah berikan kemudahan untuk mencapai ya jalan-jalannya untuk makin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ya, ini apa yang sampaikan tadi ini mirip dengan apa yang beliau sebutkan pada tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua,
halaman 94 ini menjaga berat bayi agar tidak terlalu besar di dalam perut. Kan kita keluarga secara umum, suami istri secara khusus, lebih khusus lagi ibu yang hamil yang akan melahirkan senang kalau berat badan bayinya itu tinggi, merasa puas. Berapa dok bidan ya, lahir berapa beratnya? 3 kilo, alhamdulillah. 2 kilo misalkan dia malu gitu, ini kamu pas hamil gak mau disuruh makan, macam-macam, kadang-kadang disalahin ya, habis lahir masih disalahin, kan jadi repot. Nah ini adapun yang tepat, membesarkan itu lebih bagus di luar. Di dalam itu yang sedang-sedang saja, normal-normal saja. Biar nanti aku buktikan kepada mertuaku ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, insya Allah anakku ini yang paling gemuk, paling tinggi daripada cucu-cucu yang lain. Nah ini boleh seperti itu, biiznillah. Ini mending dibesarkan di luar. Jadi sini normalnya disebutkan 2,5 kilo ya, batas normal 2,5 kilo, ada juga yang 3,5. Kalau sudah 4 apalagi ke atas ini alarm. Gak semua bidan siap membantu ibu, karena ini sudah ada alarm resiko. Kalau masih 2,5, insya Allah ini sangat umum. Baik, jadi seperti itu. Dan di sini penting bagi para wanita yang akan melahirkan untuk melakukan ya kontrol dan cek berkala, rutin, supaya dia bisa mengontrol. Ya kadang-kadang kita melihat sebagian wanita ketika hamil justru malas makan. Hanya si suami berinisiatif ya mengajak istrinya kadang-kadang, bukan tiap hari, ke warung-warung yang dia suka walaupun harganya mahal, supaya mau makan diantar kemana, ayo kita makan siang di Malaysia misalkan. Ya boleh jadi seperti itu. Ada. Ayo makan malamnya di luar negeri misalnya. Selagi dia mampu, tidak sampai berhutang, tidak memaksakan diri, sah-sah saja 1-2 kali. Nah, taib. Atau mungkin dia suka menu masakan Jogja misalkan, atau Jawa mana, atau masakan Banjar, atau khas Kalimantan secara khusus. Nah, ini sah-sah saja. Namun ada yang sebaliknya. Sejak dia dikatakan positif hamil, sejak itulah nafsu makannya bertambah menggila-gila. Tidak bisa tidak ada cemilan di meja ruang tengah, bahkan di meja kamar tidur. Gak siang gak malam dia kerjaannya nyemil misalkan. Nah di sini patut bagi keluarga terkhusus suami untuk memberikan nasihat, ya kadang-kadang mengerem. Bagaimana Ustadz kalau yang lagi demen makan ini gara-gara dinasihati untuk mengurangi dia ngambek. Nanti kalau ngambek gak bagus ke janinnya misalkan. Ya dinasihati dengan sebaik-baiknya. Ini hal yang paling penting. Kemudian USG dan seterusnya. Baik, kemudian tips yang ketiga adalah melakukan senam Kegel. Nah ini senam ini sangat banyak manfaatnya. Ya, kaitannya dengan wanita yang akan melahirkan, ini akan menguatkan ya otot sehingga tidak gampang robek, karena pada umumnya ini sering terjadi sobekan ya antara daerah anus dan jalan lahir. Kalaupun tidak secara alami, kadang-kadang di sisi medis digunting sedikit ya, sengaja disobek untuk memudahkan persalinan. Nah dengan ikhtiar misalkan senam Kegel tersebut kita bisa pelajari dan membaca buku, atau langsung mengikuti dari strukturnya, atau mungkin dengan jalan sharing lalu kita mempraktikkan. Sekarang banyak kemudahan ya, yang penting
tentu tidak sampai salah praktik ya. Ini sangat membantu sehingga juga ototnya lebih elastis ya, tidak gampang sobek, dan ketika lahir ini tetap dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan ya, senam Kegel ini disebutkan juga ini masih bagus untuk para lelaki, bukan hanya para wanita. Kalau untuk wanita ini akan memperbaiki, menguatkan, menjadikan lebih elastis, dengan gampang sobek otot rahim dan yang berkaitan dengan itu ya, termasuk di sini adalah otot yang langsung bekerja sebagai jalur lahir. Nah, bagi para lelaki misalkan bisa membantu untuk ya meningkatkan fungsi kejantanannya. Ini berarti satu hal yang sifatnya duniawi tapi sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kemudian yang keempat, masih ada waktu? Baik, Mas. Yang keempat adalah ya memanfaatkan ya induksi alami. Di sini kalau bahasa kita orang-orang ngaji, orang-orang kitab, maksudnya di sini adalah iktsarul jima', memperbanyak jima' di waktu hamil besar. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kalau sudah hamil usia ke 7 bulan, rada-rada malas untuk berhubungan badan, betul ya? Karena repot, perutnya sudah besar, apalagi di usia bulan ke-9, tambah repot lagi. Ya mau nggak mau, rela atau tidak rela, suami disuruh berpuasa. Nah, bagaimana pandangan yang lebih tepat? Ternyata ya justru tetap berhubungan badan, bahkan agak sedikit dibanyakin, ini bisa membantu memudahkan proses kelahiran nantinya. Dan sharing semacam ini telah kami dengarkan sejak kami berada di pondok masih SMP waktu itu. Waktu itu cuma tahu dari cerita. Apakah ia dari sudut pandang medis, dari analisa penelitian dan seterusnya, pengalaman, kami nggak tahu. Tapi dari para guru kami, teman-teman senior, kita mendengarkan. Justru itu salah satu tips untuk memudahkan proses lahir. Ya, kemudian kesini-sini di buku-buku banyak dibahas. Dalam pembahasan tips mudah melahirkan juga disampaikan bahwasanya jima di umur hamil besar ini ya justru tetap baik dilakukan, bahkan ini bisa membantu memudahkan proses melahirkan. Nah, ini bagi sebagian orang merupakan ilmu baru. Baik. Kemudian yang kelima, di sini menggiatkan jalan pagi. Pagi-pagi tentu merupakan waktu yang sangat baik untuk melakukan segala kebaikan tanpa terkecuali. Pagi ini memang seperti itu, Nabi SAW bahkan mendoakan untuk umat ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah sebanyak-banyaknya untuk umatku di pagi harinya. Maka tatalah pagi hari kita dengan hal-hal yang sifatnya produktif, baik dari sisi ukhrawi, akhirat, ataupun duniawi. Ya, ini pagi hari. Nah, termasuk ya ikhtiar menyehatkan fisik kita di pagi hari bagus. Berarti kalau kita pagi ini zikir pagi petang, ini adalah kesehatan mental kolbu kita. Kemudian jalan pagi, apalagi tidak pakai sendal, yang ibu-ibu tetap pakai kaos kaki, insya Allah tidak repot ya mencuci kaos kaki ya ibu-ibu ya. Kalau sekedar cuma kena tanah, betul ya? Kaos kaki ini yang paling mudah kita cuci, betul? Yang penting pakai yang hitam. Kalau nempel-nempel tanah, balik jalan kaki, ya masukkan ke gayung, kasih sabun, tunggu 7-15 menit, dikucek-kucek, insya Allah sudah bersih. Kadang kita itu repot, kalau yang kena tanah dimasukkan ke mesin cuci bercampur dengan
pakaian-pakaian yang lain yang hanya kotor karena pakai, hanya berubah aroma atau hanya kena keringat. Kok ini ada yang kena tanah. Nah, bisa kita pisahkan seperti itu. Baik. Kemudian yang keenam, di sini menjaga kondisi agar tidak terlalu capek fisiknya, tidak terlalu capek ya pikiran perasaannya atau stres. Ya bisa dilihat di situ ya. Tidak terlalu capek maksudnya ke fisik, tidak terlalu stres artinya capek pikiran. Dua-duanya jangan terlalu capek. Ya seringkali diborong dua-duanya. Sudahlah fisik rasanya remuk-remuk, pegel-pegel, sakit, capek. Pikiran pun kadang-kadang lebih remuk. Nah, ini bisa jadi ya menimbulkan resiko. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk ya senantiasa pada koridor kebijaksanaan. Maka para wanita yang hamil besar masuk dalam waktu persiapan melahirkan, silahkan mengurangi aktivitas yang ya sangat-sangat nanti bisa menjadi pemicu pengganggu. Ambil yang prioritas saja ya. Tetap kita bergerak, tetap beraktivitas, tapi karena kondisi badan kita yang sedang tidak normal, kita mengambil skala prioritas dalam hal ini. Baik, kemudian sebelum kesimpulan di sini disebutkan pada halaman 96, halaman setelahnya, ketahuilah di antara penyebab banyak tindakan operasi sesar dan kesulitan dalam persalinan normal adalah karena para wanita zaman sekarang masih dibebani oleh pekerjaan ketika hamil. Hamil besar, pekerjaannya juga besar seperti tidak hamil. Nah, ini pasti problem. Ya, maka di sini disebutkan cuti kerja, cuti jika ada yang sebagai PNS. Ini kita tidak bisa menutup mata karena pada faktanya baik laki-laki atau perempuan sama-sama banyak yang terjun di dunia kerjaan. Ya, kita berharap ke depan lebih banyak laki-laki yang bekerja ya. Di zaman ini kita melihat lebih cepat diterima perempuan atau laki-laki, Ibu? Lapangan pekerjaan sekarang ini. Kalau jadi kasir perempuan. Pegawai bank lebih banyak laki-laki atau perempuan? Ya, kita tidak bicara maksudnya pekerjaan boleh atau tidak, tapi melihat fakta ya. Tapi kalau guru SD banyak laki-laki atau perempuan? Guru TK? Nah, enggak laku laki-laki. 3 kali dibantah, enggak dituruti, keluar otot laki-lakinya. Ibu-ibu lah yang sabar menjadi guru. Nah, ini bagaimana? Ya, baiknya cuti atau pegawai swasta yang diberikan ya selama 2 bulan umumnya ini cutinya diambil ya. Sehingga ketika hamil besar para wanita yang bekerja ini tidak rentan mengalami stres. Begitu pula dengan risiko kelelahan. Ini yang sulit dihindari manakala aktivitasnya sama dengan orang yang tidak hamil besar. Demikianlah ya sebab-sebab yang memudahkan persalinan, kata beliau, yang kami tempuh dan jalani bersama. Sebenarnya masih ada cara dan tips lainnya yang tidak diuraikan di sini, seperti misalkan ikut program senam hamil. Di sini ada senam hamil? Belum ya? Naam. Mungkin semuanya ini Ustaz, satu senam untuk semua manfaat. Nah, ini bagus juga. Karena kalau dibuatkan khusus kelas yang hamil, mungkin belum terbuka mindsetnya, hamil kok senam, ya kan gitu. Ya, jadi insya Allah senam apapun itu yang manfaatnya untuk relaksasi, pelenturan, mengeluarkan keringat ya, kemudian kita dapat hormon setelah olahraga, rasa senang, ini insya Allah secara langsung atau tidak juga bermanfaat sebagai tips mudah melahirkan. Yang kontradiksinya apa?
ya mager, nggak senam, ya malas gerak, nggak ngapa-ngapain. Ya ini masalah, kecuali sakit. Kemudian relaksasi, baik itu pikiran ataupun otot. Kemudian rutin meminum ramuan alami. Ini ibu-ibu sudah diajari semua ya di sini. Kalau kita lihat tuan rumah ini suka memang bikin. Kami sama Mas Daid nih dapat terus ini setiap kajian ya. Jadi silakan, kalau ndak bikin ya kita membeli. Insya Allah membeli lebih simpel daripada membuat. Tapi kalau ia membuat ini karena hobi, udah berpahala, merasa senang, dinikmati oleh dia dan keluarganya, juga dicicipi orang lain, ini insya Allah keberkahannya berlipat-lipat. Nah ini seperti itu dari beliau. Kesimpulannya, diberi kemudahan dalam menjalani persalinan termasuk anugerah yang harus kita syukuri. Ya, salah satu caranya ialah dengan membagi pengalaman ini kepada orang lain. Ini jalur penyebaran ilmu dengan saling memberitahu. Kemudian yang terakhir, selain senam hamil yang masyhur, populer, ada beberapa tips yang bisa kita praktikkan untuk memudahkan persalinan, yaitu rutin zikir pagi petang, senam Kegel, ya induksi alami, dengan tadi iktsarul jima, tetap melakukan hubungan badan suami istri. Kemudian jalan pagi, menjaga fisik dan psikis dari lelah dan stres. Kemudian ada kegiatan relaksasi ataupun minum ramuan alami yang terbukti aman bagi bayi. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini pas waktu kita. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat proses majelis ilmu ini dalam pemberat timbangan amal kebaikan kita. Silahkan jika ada pertanyaan. Barakallahu fikunna. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Fadhali. Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan yang tidak kita lakukan karena hamil dan uzur? Kenapa? Mengganti puasa Ramadan karena hamil dan uzur. Bagaimana cara mengganti? Baik. Jadi secara umum kita perlu memahami di dalam melakukan ibadah ada dua istilah. Yang pertama, bagi yang ini faedah baru baginya boleh dicatat, namanya ada alif dal mat alif hamzah, adaun. Apa itu ada? Ada itu melakukan satu ibadah pada waktunya. Sholat zuhur di waktu zuhur, puasa Ramadan di bulan Ramadan. Ini namanya apa? Adaun. Alif dal mat hamzah, adaun, melakukan pada waktunya. Yang kedua, ada namanya qadha, qadha, dot ya, qadha, mat alif ya, kemudian hamzah. Apa perbedaan antara ada dan qadha? Kalau ada tadi kita lakukan pada waktunya. Kalau qadha kita lakukan mengganti di waktu lain. Taib, sampai sini jelas dulu pelan-pelan. Taib. Jadi, nah, kalau misalkan kita terhalang melakukan sesuatu pada waktunya karena berbagai uzur, maka pertanyaan, bagaimana mengqadhanya? Mengganti pelaksanaannya di waktu lain. Nah, ini pertanyaannya. Baik, kaitannya dengan puasa Ramadan. Ya, metode qadha ini ada banyak poinnya, betul ya? Contoh, kalau misalkan qadha ini disebabkan karena sakit, berarti dia melakukannya ketika dia sudah
sembuh. Misalkan dia uzur Ramadan 5 hari. Kenapa dia uzur? Karena sakit. Allah bolehkan dia qada, betul? Nah, apakah harus mengqada langsung di Syawal, di bulan kedua ketiga setelah Ramadan, atau boleh jurus orang Indonesia 1 bulan sebelum Ramadan? Ini bulan masuk banyak yang qada ini, karena sudah bunyi alarmnya 40 hari lagi Ramadan. Tiba-tiba dia baca status temannya, shock dia, masih 7 hari yang belum dia qada, kata dia. Dia mulai memetakan dia mau mengqada di hari mana saja di 40 hari tersisa. Apakah boleh seperti itu? Masih boleh. Tapi ini rada-rada molor. Kita kalau sama anak, senang anak kita agak molor atau cepat? Ibu kalau disuruh nak habis Isya boleh main bentar, tetap di kamar, langsung tidur setelahnya. Jam 9 tidak ada tanda-tanda sayup. Mulai dongkol nggak ibu? Jam 10 belum juga tidur. Jam 11 belum. Jam 12 baru menguap. Kalau ini terus seperti itu menjadi satu pola, ibu-ibu kesel nggak sama anaknya? Ada ya keselnya kita sebagai manusia ya. Bukan mendendam, tapi ada keselnya. Ya kok dia minta uang jajan langsung aku kasih. Aku cuma nurut tidur aja dia sulitnya. Nah, kita ke Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, qada itu masih sah. Tapi kok setiap Ramadan berturut-turut setiap tahun selama 10 tahun terakhir selalu qadanya itu di sebulan sebelum Ramadan. Ini kira-kira masuk yang molor nggak, kayak anak tadi atau yang gesit? Ya boleh, tapi lebih cepat lebih baik. Boleh nggak misalkan nih kita sharing, kan ini waktu qadanya ada 11 bulan, betul? Boleh nggak dia mau qada setiap Senin Kamis plus diniatkan sekalian, semoga dapat pahala puasa sunnah. Ini kan indah ya kalau seperti itu manajemen qadanya. Ini orang-orang yang Allah sukai seperti itu. Nggak kerasa itu ada berapa Senin Kamis selama 11 bulan? Lebih sebulan nggak itu? Coba berapa, Syedayat? Berarti berapa? 1 bulan itu berapa kali Senin Kamis? 8 kali 11. Tuh bayangkan, berapapun dia uzur pasti selesai nggak? Selesai nggak? Pasti lebih-lebih Pak Ustadz. Atau misalkan yang kedua, dia ini bukan mazhab istiqomah Senin Kemis. Saya Pak Ustadz tetap pengen puasa sunnah tapi lebih ringan. Ayyamul bid dia ambil. Ayyamul bid berapa hari sebulan? 3 kali 11. Habis enggak? Habis. Nah, ibaratnya kalau mau ada caranya. Tapi namanya molor, mulai dari istilah jam karet, kodok karet. Nah, kita bikin istilah ya ibu-ibu ya. Ada namanya kodok karet. Termasuk budaya kita yang menggabungkan 2 sholat. Ini mazhabnya sebagian ibu-ibu. Gimana Bu, salat zuhurnya nanti 15 menit sebelum asar, supaya satu wudu dengan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung lanjut sholat asar. Kalau ibu-ibu terus seperti ini, suaminya akan iri berat. Kok nggak safar, kok ibu ini jamak terus? Nah begitu jadinya. Tapi kalau bicara sah atau tidak, jawabannya tetap sah. Tapi di sini saya sedikit mengajak kita berpikir, jangan sampai ada istilah jam karet
janji jam 10, datangnya jam 11. Ya udurnya bulan Ramadan, qadanya 1-2 minggu sebelum datang Ramadan. Ya, usahakan kita sudah tidak seperti itu lagi. Baik, kalau qadanya misalkan karena haid, ya sama juga. Setelah berlalu Ramadan, kemudian bagaimana dia berusaha segera mengqadha. Baik, yang terakhir saya ingin sedikit menekankan yang kaitannya dengan para ummahat yang mau ikut dapat pahala puasa setahun penuh. Nabi SAW menyebutkan, ya, barang siapa yang puasa Ramadan thumma atba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahri, yang puasa penuh bulan Ramadan kemudian lanjut 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun utuh. Betul atau tidak? Betul. Nah, kalau misalkan ini dikaitkan dengan perbedaan pendapat para ulama, kapan kita boleh ikutkan puasa Syawal setelah Ramadan? Ada ulama yang mengatakan ya tuntaskan dulu Ramadan. Kalau Ramadannya kurang 10, ambil di awal Syawal 10. Setelah itu tambah 6 sebagai tambahan 6 hari puasa Syawal, kan gitu. Nah, kalau belum qada sampai Syawalnya habis gimana? Walaupun ada pendapat yang mengatakan jikalau sangat terpojok dan terdesak sementara Syawal mau habis sedangkan dia dalam kondisi belum mengqada Ramadan, betul-betul uzur berat misalkan, tapi tetap pengen seakan puasa setahun utuh, masih ada jalan. Tapi kalau ternyata alasannya adalah molor gimana? Ya sudah, karena puasa Syawal hanya ada di bulan Syawal, saya ambil 6 hari, tapi qada Ramadannya nanti 1 bulan sebelum Ramadan. Nah, ini repot ini. Ya, ini ada kaitannya dengan hal-hal lain, itu yang saya maksud. Jadi pertanyaan tadi menyampaikan kita kepada satu faedah. Yang pertama tadi kita sebutkan ada istilah qada, ada, dan kalau mengqada jadilah pengqada yang baik. Taib, jazakumullahu khairul jaza. Taib, silahkan jika ada pertanyaan yang lain. Masih ada waktu? Masih banyak. 13 menit. Kalau mengalihkan dan sebelumnya biasanya ini biasanya hari biasanya. Biasa aku berpuasa di saat menyusui. Sementara menyusui biasanya lama kurang lebih 2 tahun. Itu bagaimana mengkodnya setelah anak muda tidak menyusui. Karena memang biasanya dengan kode sedang mungkin. Tapi orang boleh kodnya setelah di tahun ketiga. Baik, Masya Allah. Nah, ketika kita kembalikan kepada bahasan fikih, apa yang ditanyakan tadi ini ya, mengqadanya yang masyhur itu terjadi pada tahun yang sama, yaitu sebelum Ramadan berikutnya itu dah datang. Nah, bagi orang-orang yang punya problem yang lebih daripada itu atau bahkan melampaui masa yang kita sebutkan tadi, maka ada yang menyebutkan kalau benar alasannya adalah tidak mampu, uzur berat. Kan di sini perlu kita ketahui ya, namanya uzur itu ada yang sifatnya opsional, masih kita boleh memilih. Contoh ini ya, sholat jamaah bagi bapak-bapak kalau hujan itu dia tetap ke masjid, bagus. Kalau dia mau sholat di rumah, boleh nggak? Uzur hujan, boleh. Hujan ini uzur atau tidak berarti? Uzur. Kira-kira di zaman sekarang ada payung, ada mobil, menjadi uzur berat atau uzur ringan? Uzur ringan, apalagi rumah kita satu perumahan atau tetanggaan dengan masjid. Tapi tetap boleh mengambil uzur itu. Ini namanya uzur ringan. Begitu pula dengan
safar di sebagian tujuan sekarang ini, kalau dia safar misalkan ke Surabaya, pesawat Balikpapan Surabaya berapa lama Ibu? 1 jam ya. Ini di zaman sekarang kalau kita puasa kemudian safar ke Surabaya dan pesawat, kira-kira uzurnya uzur ringan atau berat? Uzur ringan. Indikasinya apa? Sebenarnya kita puasa pun masih mirip dengan kondisi tidak safar, betul? Kita cuma duduk, malah kalau nggak safar keringetan. Ini safar berapa ratus kilo, tapi di dalam AC duduk empuk ya, rasa-rasanya nggak safar gitu. Tapi tetap uzur. Apakah uzurnya gugur? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum. Hukum ini tidak hilang gara-gara nanti di zaman ada pesawat. Dalilnya apa? Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa, tidak luput kalau di zaman itu ada payung, ada mobil, ada pesawat. Tetaplah uzur itu uzur. Tapi terbagi jadi 2, uzur berat, uzur ringan. Kalau misalkan dia pergi ke Surabaya safar, tapi jalan yang dipilih adalah manual, pakai motor sama pakai kapal. Ini uzur berat atau ringan? Insya Allah lebih ke berat ya, karena capek-capeknya kerasa. Nah seperti itulah. Nah kalau misalkan ibu hamil tadi, atau tadi lebih spesifik menyusui karena ingin sempurna menyusuinya 2 tahun, melampaui 1 Ramadan enggak? Atau bahkan 2, betul ya? Tergantung hitungannya. Katakanlah 1 atau 2. Kalau betul-betul dia di satu kampung yang kemudian tidak ada pengganti atau pendukung penambah ASI kecuali ASInya saja, dan kalau dia tidak menyusui, si bayi ini akan mengalami problem. Sedangkan kalau dia puasa ASInya tidak keluar, ini uzur berapa ringan? Ayo ibu-ibu, berat nggak misalkan dia tidak menyusui, bayinya dapat problem, sementara tidak ada MPASI, tidak ada pendukung-pendukung lain, sementara kalau dia puasa ASInya nggak keluar, berat. Nah, bagaimana? Nah kemungkinan kita akan sampai pada 2 hal. 1, dia akan menggantinya dengan fidyah, atau bisa mempelajari, mendiskusikan ya, melihat referensi lebih detail lagi, apakah sebenarnya masih ada jalan untuk mengqadha walaupun Ramadan telah berlalu 1-2 kali. Namun kalau misalkan ternyata uzurnya ringan, contoh masih tetap wanita ini, tadi kan disebutkan sebagian yang seperti itu ya, dia puasa tapi ASInya tetap keluar karena misalkan sahurnya ini full sayur katuk, misalkan daun katuk, tahu ya bibi ya, terus suaminya ini yang tipe tiap hari bikinkan dia misalkan minuman kacang hijau misalkan, dalam kondisi istrinya tidak asam urat. Ini ada pantangan-pantangan. Akhirnya apa yang terjadi? Puasa pun tidak terjadi perbedaan. ASI ini tetap lancar keluar. Makannya sayur katuk, cemilannya apa? Tadi ya, bubur kacang hijau misalnya. Ini sangat membantu sekali. Pikirannya nggak stres. Nah kalau ini uzur ringan apa tidak? Atau berat? ASInya tetap keluar, tetap cukup walaupun dia berpuasa dan badannya sebenarnya tidak begitu lelah banget. Akhirnya dia mendapatkan 2 pilihan, apakah mengambil uzur atau tidak. Ini ringan atau berat? Lebih kiri ringan. Kalau ini terjadi, maka sebaiknya dia mengqadha setelah Ramadan pertama berlalu. Kan bedanya kita ada dengan qadha puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan boleh dipilih nggak, hari ini puasa, besok nggak, lusa puasa, boleh nggak berjeda? Tidak. Kalau mengqadha boleh nggak berjeda? Anda mengqadha Pak Ustadz,
2 kali dalam sepekan, 5 harinya normal. Mengqadanya kapan? Di hari yang berjarak walaupun cuma 2. Kira-kira memungkinkan nggak masih ASInya stabil? Masih memungkinkan. Ini opsi yang perlu dicoba. Nah ini saya sampaikan sedikit lebih rinci. Yang pertama, coba lihat sikonnya, apakah ini masuk uzur berat atau sebenarnya lebih kepada uzur yang masih terkontrol. Jika berat maka opsinya berbeda, jika ringan atau masih dalam pengendalian dia maka ini juga opsinya berbeda. Yang terpenting adalah kita sudah melihat diri kita yang menjalani masing-masing. Selebihnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghukum hambanya terhadap kekurangan-kekurangan yang karena kealpaan, karena sedikit kekurang tahuan, atau mungkin kurang sempurna dalam menjalani karena adanya uzur-uzur tersebut. Kenapa? Karena sudah ada keterangan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Setelah kita berusaha pelajari teorinya, kita konsultasi, kita mengusahakan sikonnya, ada kurang-kurangnya, ada luput-luputnya, insya Allah sudah Allah maafkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Baik. Ini yang kemudian dibahas oleh para ulama. Seharusnya salah satu. Tapi dari mengqadha atau fidyah itu mana yang dipilih? Ada kondisinya masing-masing, gitu. Ya, ada kondisi masing. Walaupun ada ulama yang berpendapat ada kondisi digabungkan dua-duanya. Nah, kalau misalkan qadha pasti nggak perlu fidyah. Baik ya, karena sudah tergantikan. Sedangkan mengganti itu ya hukumnya persis seperti yang diganti, sama-sama 1 hari, sama-sama dianggap 1 puasa begitu. Nah, ketika ada tambahan ini semacam denda jadinya. Jadi yang tepat kalau pada akhirnya kita mengqadha maka tidak perlu fidyah. Kenapa orang bayar fidyah? Karena sebenarnya tidak mampu mengqadha. Ini kaidahnya. Walaupun lagi-lagi saya garis bawahi ada ya pendapat-pendapat yang menggabungkan dalam kondisi tertentu ya dia qadha dan fidyah. Saya ulangi, sebenarnya kaidah mengganti ini ya pada dasarnya adalah qadha, baik itu puasa ataupun ibadah yang lain. Secara khusus ya puasa ini ternyata ada cara mengganti yang lain, yaitu fidyah. Fidyah ini seperti apa Ibu? Setiap 1 puasa berapa yang dibayar? Taib? Satu orang selama sehari atau 1 porsi? Taib, 1 porsi kenyang, betul ya? Taib, yang diberikan apa? Makanan mentah atau yang sudah matang? Kalau sudah matang kan jelas ya. 1 porsi dengan variasi harga tetap sah. Mau ibu kasih yang harga 200.000 1 porsi ataupun yang 15.000 sama-sama sah. Karena apa? Karena 1 kenyang. Ya, kalau mikrofonnya masih, baterainya masih, tapi suaranya nggak sampai. Baik, tes. Baik, saya ulangi. Jadi fidyahnya tadi supaya tidak samar, supaya jelas. Kalau kita kasih makanan jadi, tetap kategorinya 1 porsi. Berapapun harganya tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kalau yang dikasih ini mentah. Pertanyaan dulu, ini sering keliru di lapangan. Ibu mau kasih uang boleh nggak? Boleh nggak fidyah pakai uang?
Kalau zakat fitri pakai uang gimana? Zakat fitri, contoh, saya berhak nerima ini contoh ya, jangan ada yang nganter ke rumah. Contoh, Ustadz nih zakat fitri saya, kasih uang, boleh nggak kata para ulama? Jangan diganti uang, tetap makanan pokok. Nah, kalau fidyah gimana? Boleh nggak dengan uang? Kan kita kalau porsi jadi jelas. Kalau uang boleh nggak? Baik, dalam hal ini uang masih boleh. Kira-kira berapa kita kasih umumnya harga makanan satu porsi? Baik, yang ketiga, kalau kita kasih mentahan, kira-kira cuma ngasih berasnya atau sama lauknya? Nih kira-kira nih banyak saya temukan dia cuma ngasih beras, ngasihnya beras 1 kilo katanya. 1 kilo ini udah lebih dari 1 porsi, dia merasa aman, pasti cukup. Tapi kalau orang miskin cuma dikasih beras, makan nggak ada lauk, kan repot ya. Berarti yang paling bagus kalau mentahan berasnya saja atau sama lauknya? Baik, jadi yang paling bagus kalau mentahan ini sama lauknya. Alasannya apa? Tidak semua orang miskin itu sedang punya stok lauk. Jangan kita mengandalkan 1 kilo beras lebih dari 1 porsi Pak Ustadz, berarti sudah aman, pasti sudah terpenuhi fidyah saya. Ternyata si miskin ini tidak punya uang, tidak punya lauk. Tetap jadi puasa menahan diri atau tetap makan cuma nasi? Nah, ini kan perlu kita peka, walaupun cuma ngasih, cuma bayar, tapi lihatlah maslahatnya secara utuh. Maka kata-kata it'am, memberi dia makan, bukan memberikan makanan saja, memberi dia supaya dia makan begitu. Jadi kalau mentahan usahakan sama lauk, mungkin ya berasnya 1/2 kilo atau lebih kurang, ibu-ibu lebih paham, supaya jadi 1 porsi. Terus kasih telur 2 atau 3 biji misalnya. Telur tanpa garam gimana Ustaz? Kalau yang miskin yang punya garam, ini ya kembali kepada kita masing-masing yang menunaikan. Baik, pertanyaan berikutnya, kalau kita fidyah harus urut nggak harinya atau bisa berjeda? Harus urut nggak? Misalkan kita ninggalkan puasa 7 hari berturut-turut, fidyahnya harus 7 hari berturut-turut apa boleh berjeda? Sekarang ngasih karena sisa uangnya cuma cukup buat 1 porsi atau 2, yang lainnya minggu depan, boleh nggak? Masih boleh. Kemudian terakhir, apakah harus di hari yang sama dengan kita meninggalkan puasa atau boleh di hari-hari berikutnya? Baik, masih boleh di hari yang sama atau hari yang lain. Jadi ini tentang fidyah. Sekali lagi, pada dasarnya mengganti itu namanya qadha. Kalau sudah kita qadha berarti sudah selesai. Tapi kalau kita nggak mampu qadha, puasa dengan puasa, berarti ada fidyah. Mana contoh fidyah itu berlaku? Contoh, orang yang sakit tidak berharap sembuh, bisa ganti nggak? Tahun depan makin parah, tahun depan lagi makin parah, atau bulan depan makin parah, mungkin ganti nggak? Langsung saja fidyah. Nah ini contohnya. Jadi langsung saja fidyah. Atau contoh misalkan dia meninggalkan puasa 7 hari terakhir, ya kena uzur. Terus belum sempat dia mengqadha, qadarullah terjadi kecelakaan. Akhirnya dia geger otak. Geger otak ini mirip-mirip dengan kegilaan. Kita nggak tahu kapan sembuhnya. Ini nunggu dia qadha atau fidyah? Fidyah.
Nah, ini contoh-contoh ya kaitannya dengan ada qadha, ada fidyah. Sekali lagi qadha artinya mengganti dengan hal yang sama. Adapun khusus Ramadan ada fidyah, kita mengganti dengan memberikan satu porsi makanan pada satu hari puasa yang ditinggalkan. Ya sejatinya itu setelah tidak mampu mengqadha. Akan tetapi ada juga para ulama yang menyebutkan ada kondisi-kondisi di mana itu ada qadha, ada fidyah digabungkan. Ini bisa kita bahas secara rinci jikalau Allah memberikan kesempatan di momennya mendekati atau di awal bulan Ramadan. Jazakumullahu khairal jaza. Masih ada waktu? Khalas. Masih ada yang mau bertanya? Kembali ke ibu-ibu karena kita ini zuhurnya masih lama. Boleh, silahkan. Masya Allah, ini boleh. Bagaimana kalau seandainya yang harus mau fidyah itu adalah orang tidak mampu. Jadi Oh, naam. dia melakukan fidyah itu terkait dengan dia sendiri juga tidak mampu. Taib, Bisa berpuasa. taib, Masya Allah. Taib. Yang pertama, apakah fidyah ini harus di dalam bulan Ramadan atau dibolehkan di luar bulan Ramadan? Maka jawabannya masih dibolehkan di luar bulan Ramadan. Masih dibolehkan di luar bulan Ramadan. Jadi tidak harus sejajar. Hari ini tidak puasa karena udzur, hari ini juga fidyahnya. Yang besok ya tidak berpuasa, besok juga fidyahnya. Ini tidak harus. Atau misalkan 7 hari terakhir dia tinggalkan, mumpung belum tiba Syawal, di hari terakhir dia borong 7 fidyah. Tidak harus seperti itu. Jadi masih boleh di bulan Syawal, boleh di bulan berikutnya, karena boleh jadi begini Ibu. Misalkan WIKA ini di komplek BR ini contoh saja. Orang kayanya 99%, yang miskin 1%. Kalau 100 kakak berarti yang miskin berapa kakak? 1. Nah kalau misalkan yang udzur dan harus membayar fidyah ini 20 orang, semua yang ngasih di hari yang sama, mubazir nggak? Makanan jadi lagi. Ini si miskin ini kayak mendadak. Tapi apalah daya, kata dia, lambungku terbatas. Walaupun makanan-makanan ini enak, tidak mampu dia makan. Akhirnya opsinya akan basi atau dikasih ke orang lain. Kalau dikasih ke orang lain boleh nggak? Boleh, jadinya hadiah. Boleh dikasih orang kaya tetangganya, jadinya hadiah. Tapi si miskin ini kurang mendapat manfaat fidyah itu, betul ya? Nah jadi mungkin inilah alasan boleh dalam kondisi tertentu kita memberi uang, bahkan mungkin lebih pas, atau membelikan yang mentah. Itu. Yang penting jawabannya tadi masih boleh di luar bulan apa? Bulan Ramadan. Taib yang kedua, tadi apa? Agak yang miskin ya, yang harus membayar fidyah ini, dialah yang 1% tadi. Nah, gimana ini? Di zaman Nabi SAW terjadi satu hal yang sangat unik. Ini bisa menjadi contoh bagi kita. Jadi apapun yang terjadi zaman dulu tidak ada yang sia-sia. Maka di antara hikmah takdir Allah supaya itu menjadi contoh untuk yang berikutnya. Apa yang terjadi? Datang salah seorang sahabat menemui Nabi SAW. Kata dia, wahai Rasulullah, celaka aku. Ya, ada apa? Apa yang terjadi? Kata dia, aku menggauli istriku di siang bulan Ramadan. Apa hukumnya Ibu? Apa yang harus dia ganti?
Hah? Puasa berapa lama? 2 bulan, 6 hari berturut-turut ya, 60 hari ya. Atau memberikan makan berapa? 60 orang. Apes enggak? Kalau ibu-ibu disuruh milih, mau milih tetap berhubungan dan membayar atau tidak membayar karena mampu menghindari dan menahan. Ini sudahlah sahabat ini ya, berarti dia tahu hukumnya. Tapi ingat, ini terjadi zaman dulu supaya menjadi jurisprudensi bagi kita, satu cerminan hukum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Puasalah engkau 60 hari berturut-turut. Wahai Rasulullah, kalau 30 hari saya tidak 30 hari saja pas Ramadan aku tidak mampu menahan, kalau kemudian membayar 60 hari berturut-turut, apa enggak kecelakaan lagi? Wah. Ya sudah, kalau gitu kasih makan 60 orang. Ini sangat berat bagi dia. Ternyata ini sahabat yang miskin. Wahai Rasulullah, harusnya kami yang diberikan makan, bukan memberi makan. Maka apa yang terjadi? Karena semuanya dia tidak bisa, maka sahabat ini ya diminta untuk memberikan itu kepada keluarganya sendiri. Ya sama saja dengan ya menjalani tanggungannya. Ini apabila benar-benar tidak bisa. Contoh, hidup di satu rumah orang ya tua renta, tidak mampu berpuasa dalam kondisi ya lelah, fisiknya sudah menua, ditambah lagi ada sakit. Apa opsinya? Apakah dia bisa mengqadha? Kemungkinan tidak. Kemudian yang kedua, dia bayar fidyah. Ternyata dialah ya kakak yang paling miskin di tempat tersebut. Apa yang terjadi? Berarti orang tua ini gugur mengqadha dan ya tidak mampu membayar fidyah. Kalau misalkan anaknya atau saudaranya mampu membayarkan, silahkan saja. Kalau ternyata tidak ada jalan untuk membayar fidyah ini, maka fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak akan menghukumnya karena segala keterbatasan yang dia miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi berarti silahkan dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu adalah nafkah kewajiban dia. Ya, titipkan niat, semoga ini termasuk jalan fidyahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian barangkali masih ada. Khalas ya, supaya tidak kapok ya. Oh, boleh kalau masih boleh sama panitia ya. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat bagus supaya tidak samar remang-remang ya. Taib, kaitan dengan fidyah. Ini kayaknya ada yang bakal berfidyah ini. Ya hukum ya, harus kita tahu hukum sebelum terjadi. Sedia payung sebelum hujan, dan juga untuk orang lain. Ya kita punya payung sebanyak-banyaknya, kasih orang lain, kan gitu. Taib. Apabila kita berstatus sebagai pembayar fidyah, satu, memberikan kepada orang yang sama lebih dari satu fidyah, apakah boleh? Boleh. Andaikan ibu misalkan harus membayarkan sekian puluhan fidyah, diberikan kepada orang yang sama, satu orang, karena menurut ya ijtihad ibu, dialah orang yang paling layak, paling miskin. Kalau dikasih ke sebelahnya ini rada-rada sudah
mampu kalau cuma urusan makan. Silahkan berikan kepada satu orang tersebut, melulu kepada satu orang tersebut, tidak ada masalah. Nah, ini yang perlu kita koreksi ya, kaitannya sama zakat fitr. Sering zakat fitrah itu dibagi rata lagi, ngeluarin semua, ya miskin dikasih banyak, yang kaya dikasih sedikit, tapi balik semua. Ini tidak benar. Walaupun yang miskin cuma 5 orang, sementara yang bayar 500 orang, kalau kembali hanya kepada 5 orang, inilah yang paling tepat. Ya, masing-masing mendapat 500 kompek atau plastik. Biar 100 ya masing-masing. Kebanyakan Pak Ustaz, tidak ada istilah kebanyakan. Memang itu yang paling tepat. Itu yang paling tepat. Di banyak kita lihat oleh amil zakat fitr ini ya dibagi rata. Yang kaya ngeluarkan 10 karena 10 anggota keluarga, tetap dia dapat walaupun cuma 2. Ya miskin tadi 5 anggota keluarga, 5 dia berzakat dapat 50. Kan masih untung Pak Ustaz. Bukan begitu ya, bukan begitu. Nah, kaitan sama fidyah itu sudah tepat, memberikan kepada satu orang pun tidak ada masalah selagi kita merasa dialah yang sangat membutuhkan. Nah, apabila kita memberikan satu hari satu porsi, ini kan jelas untuk satu puasa, betul? Bagaimana kalau kita ngasih di hari yang sama karena dia makan 3 kali, pagi, ya siang dan sore atau malam? Ini mazhab siapa ini makan 3 kali sehari itu? Coba Ustaz Hidayat cari di AI bentar. Itu ada yang bikin makan 3 kali sehari itu. Sambil cari ya, saya lanjut nanti kasih tahu kita. Saya ingat tapi nggak lengkap namanya. Yang bikin makan 3 kali sehari itu siapa? Itu ada orangnya. Taib, kalau kita ngasih misalkan hari ini makan siang sama malam, ini Ustadz dihitung 2 fidyah atau masih 1 karena di hari yang sama kepada satu orang? Atau kita ngasihnya sejak sarapan, makan siang, makan malam, ini dihitung 1 karena hari yang sama kepada orang yang sama, atau dihitung 3 fidyah? Taib, yang tepat ini dihitung 3 fidyah. Kenapa? Karena hitungannya adalah porsi. Porsi itu kalau bahasa Arabnya wajabah, 1 porsi. Hitungannya 1 porsi. Jadi kalau kita ngasih 2, 3 kali makan di hari yang sama kepada orang yang sama, maka hitungannya tetap balik kepada porsinya. Siapa namanya? Ada? Rockefeller. Taib. Jadi dihitung sesuai dengan porsi. Taib ya. Nah, taib demikian barangkali. Taib. Taib, barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairul jaza fid dunya wal akhirah. Semoga kajian kita di awal semester ini walaupun suasananya masih libur ya, semoga tetap Allah berkahi, tetap Allah kayakan dengan keilmuan dan wawasan khazanah Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu, mendengarkan ya ilmu-ilmu yang baik dan mampu menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan di atas ilmu, di atas amal, dan Allah sanggupkan kita di dalam mengemban amanah dakwah. Walaupun kita jamaah, kita perempuan, tetap mengambil peran dakwah yang bisa kita ambil sebagai pengayak pahala kita di hari kiamat. Semoga kita semua dan seluruh orang-orang yang kita cintai oleh ampuni dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah jadikan calon-calon penghuni surga firdausnya, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.